Kemudian untuk peraturan Menteri tentang pengadaan ASN, yang mana kalau di periode sebelumnya itu kita mengacu ke Peraturan Menteri Pan-RB nomor 27 tahun 2021 tentang pengadaan PNS, kemudian Peraturan Menteri Pan-RB nomor 14 tahun 2023 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional, yang mana di tahun ini rencananya kita akan menggabungkan dua aturan ini menjadi satu aturan, itu aturan terkait dengan peraturan Menteri Pan-RB tentang pengadaan ASN. Nah, kenapa kita gabung menjadi satu peraturan Menteri Pan-RB? Latar belakangnya itu yang pertama itu penambahan beberapa ketentuan yang tidak diatur pada peraturan Menteri Pan-RB nomor 27 tahun 2021, yaitu diantaranya terkait dengan batasan persyaratan pemenuhan kontrak kerja selama 1 tahun bagi P3K agar dapat melamar menjadi CPNS dan juga sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu peraturan Menteri Pan-RB nomor 14 tahun 2023 hanya mengatur ketentuan terkait P3K untuk jabatan fungsional, sehingga perlu penyesuaian terkait P3K yang juga dapat diisi oleh jabatan pelaksana, karena memang sebelumnya di peraturan Menteri Pan-RB nomor 14 tahun 2023 hanya mengatur untuk pengadaan P3K untuk jabatan fungsional begitu. Kemudian yang ketiga yaitu penuangan ketentuan-ketentuan yang sama untuk pengadaan PNS dan P3K ke dalam satu kebijakan. Jadi kita lihat juga bahwasanya di peraturan Menteri Pan-RB nomor 27 tahun 2021 dan juga peraturan Menteri Pan-RB nomor 14 tahun 2023 itu ada muatan-muatan atau ketentuan yang sama. Jadi sehingga nanti kita gabung ke dalam satu kebijakan, yang mana di tahun ini rencananya akan ada satu kebijakan, yaitu satu peraturan yang kita pakai saja, itu peraturan Menteri Pan-RB tentang pengadaan ASN, yang mana prosesnya saat ini sudah dalam tahap harmonisasi, yang insya Allah dalam waktu dekat sudah keluar terkait dengan peraturan Menteri Pan-RB tentang pengadaan ASN ini, yang mana nanti jika sudah terbit akan kami kabari juga melalui website dan juga media-media sosial Kementerian Pan-RB. Nah, untuk tahapan seleksi ini nanti akan ada juga aturan turunannya dari peraturan Menteri Pan-RB tentang pengadaan pegawai ASN. Yang pertama yaitu keputusan Menteri Pan-RB tentang mekanisme seleksi PNS. Kemudian yang kedua yaitu keputusan Menteri Pan-RB tentang mekanisme seleksi P3K. Nah, dua aturan turunan ini sedang berproses juga untuk penyusunan kebijakannya, yang mana insya Allah dalam waktu dekat juga sudah akan terbit terkait dengan dua keputusan menteri ini. Nah, ini juga sudah progresnya juga sudah selesai dilakukan. Kemudian tahapan yang keenam yaitu instansi pemerintah menyampaikan rincian usulannya melalui sarana yang sudah disiapkan oleh BKN tersebut. Nah, ini progresnya juga sudah selesai. Kemudian di tahapan yang ketujuh nanti BKN mengeluarkan Pertek BKN yang mana yaitu hasil validasi rincian informasi berdasarkan persetujuan prinsip yang sudah dikeluarkan oleh Menteri Pan-RB. Nah, untuk tahapan 8 dan 9 ini masih masih sedang disusun dan segera juga akan dikeluarkan terkait dengan kebijakan ini. Baru nanti setelah kebijakannya jadi dan juga rincian informasi juga sudah ditetapkan, baru nanti kita lanjut ke step yang berikutnya yaitu seleksi CASN-nya begitu. Bahwasanya total kebutuhan ASN di tahun ini sejumlah 2.302.543 formasi, yang mana terdiri dari untuk di instansi pusat itu sejumlah 429.183 formasi. Kemudian untuk di instansi daerah 1.867.333 formasi. Kemudian untuk sekolah kedinasan itu sejumlah 6.027 formasi. Nah, kemudian kita lihat lagi dari sisi jenis status ASN, yang mana kita sama-sama mengetahui juga untuk status ASN itu terdiri dari dua, yaitu CPNS dan juga P3K.
Nah, untuk CPNS itu terdiri dari kita bagi menjadi dua, yaitu yang untuk umum itu kebutuhannya ada sejumlah 690.822 formasi. Kemudian untuk kelulusan sekolah kedinasan itu sejumlah 6.027 formasi. Kemudian untuk kebutuhan P3K itu sejumlah 1.605.694 formasi. Kemudian kita lihat dari jenis instansi. Yang pertama itu di instansi pusat. Untuk di instansi pusat itu sejumlah 429.183 formasi yang terdiri dari CPNS dan P3K. Kita berbicara terkait dengan dasar regulasi kebutuhan ASN. Nah, dasar regulasinya itu ada di Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang ASN. Ada di pasal 32. Yang pertama yaitu Menteri menetapkan kebijakan perencanaan kebutuhan pegawai ASN secara nasional berdasarkan prioritas nasional sesuai dengan PJMN serta dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Nah, dalam hal ini Menteri Pan-RB sudah mengeluarkan keputusan Menteri Pan-RB nomor 173 tahun 2024 tentang panduan penyusunan perincian kebutuhan ASN. Yang mana pada keputusan Menteri Pan-RB tersebut dijelaskan terkait dengan kebijakan pemenuhan kebutuhan ASN, kemudian jenis pengadaannya itu apa saja, kemudian jabatan-jabatan yang kita buka di tahun ini itu apa saja, itu sudah dijelaskan di dalam keputusan Menteri Pan-RB tersebut. Kemudian yang kedua yaitu kebijakan perencanaan kebutuhan pegawai ASN sebagaimana dimaksud di atas. Itu merupakan panduan bagi instansi pemerintah dalam menyusun kebutuhan pegawai ASN. Jadi nanti bagi setiap instansi pemerintah yang akan merencanakan kebutuhannya nanti bisa langsung merefer ke Kemenpan 173 tahun 2024 tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu instansi pemerintah menyusun rencana kebutuhan pegawai ASN sesuai dengan kebijakan perencanaan kebutuhan pegawai ASN tersebut. Kemudian sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang 20 tahun 2023 di pasal 32 dan juga kita melihat perkembangan yang ada saat ini untuk arah kebijakan pengadaan CASN di tahun ini kita fokus ke 4 poin. Yang pertama yaitu tentunya kita saat ini kita masih fokus pada pelayanan dasar, yaitu khususnya tenaga guru dan juga tenaga kesehatan, karena memang demand untuk permintaan ataupun untuk kebutuhan guru dan juga kesehatan ini masih sangat tinggi. Oleh karena itu di tahun ini Menteri Pan-RB masih fokus untuk pemenuhan di bidang pelayanan dasar ini khususnya guru dan juga tenaga kesehatan. Kemudian yang kedua yaitu seoptimal mungkin menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN di instansi pemerintah. Nah, ini sejalan dengan amanat yang ada di Undang-Undang 20 tahun 2023 bahwasanya untuk penataan ASN ini itu paling lambat sampai dengan akhir tahun ini, yaitu akhir tahun 2024.